Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Yuni Nurbika. Pada video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom di HP Android. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Google Classroom, karena semenjak terjadinya pandemi COVID-19, sistem pembelajaran di Indonesia mulai menggunakan sistem pembelajaran daring atau online. Nah, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Google Classroom ini sebagai alat penunjang terlaksananya pembelajaran daring di Indonesia. Langsung saja ke tutorial yang pertama. Jika teman-teman menggunakan Google Classroom ini sebagai pengajar atau guru, teman-teman bisa membuat kelas terlebih dahulu. Yang pertama, bisa klik buat kelas, kemudian lanjutkan. Nah, di sini teman-teman wajib ya mengisi nama kelas. Misalnya, aku akan isi dengan nama 12 IPA 1. Untuk bagiannya, ini aku isi dengan mata pelajaran ya, nama mata pelajaran, biologi. Kemudian untuk ruangannya, teman-teman ini bebas bisa mengisinya atau tidak, tetapi di sini aku bakalan isi ruangan misalnya 2A. Untuk mata pelajarannya kita tulis lagi di sini. Kenapa bagiannya itu ditulis dengan mata pelajaran? Karena supaya nanti muncul di tampilan kelasnya. Seperti ini. Jika sudah, tinggal klik buat. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Tadi kita membuatnya 12 IPA 1 dengan mata pelajarannya biologi. Coba kita akan buat lagi satu kelas. Klik tambah. Bisa ke buat kelas. Lakukan seperti tata cara yang tadi. Misalnya ini kita buat 12 IPS 1 dengan mata pelajaran ekonomi. Untuk ruangnya ruang 2B. Kita tulis lagi mata pelajarannya ekonomi. Setelah itu klik buat. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Sama ya teman-teman. Nah, di pinggir sebelah kiri juga ini ada titik strip 3. Ini bisa kita lihat aja, diklik. Di sini ada beberapa fitur-fitur. Mulai dari kelas, kalender, notifikasi, terus ini juga ada nama-nama kelas yang sudah kita buat. Dan ke bawahnya juga itu masih ada. Nah, coba kita lihat. Tadi kita sudah membuat dua kelas. Ada kelas 12 IPS 1 dan 12 IPA 1. Untuk mata pelajarannya ada mata pelajaran ekonomi dan biologi. Ini tampilan kelasnya yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita akan mencoba mengupload tugas dan juga materi di kelas-kelas yang sudah kita buat. Misalnya kita akan mengupload materi di kelas 12 IPA 1 di mata pelajaran biologi. Kita tinggal klik kelas yang sudah kita buat. Nah, di bagian bawah ini ada 3 fitur ya teman-teman. Ada forum, tugas kelas, dan juga orang. Nah, untuk tugas kelas ini di sini ada tanda tambah, tinggal diklik. Di sini teman-teman bisa mengupload itu tugas, membuat kuis, pertanyaan, materi, dan juga yang lainnya. Sedangkan untuk yang ketiga ini, yang orang, ini teman-teman bisa mengundang siswa atau mengetahui ada siswa siapa saja yang sudah masuk ke kelas yang teman-teman buat. Sebelum ke upload materi, coba di sini kita akan mengundang siswa untuk masuk ke kelas kita yang sudah tadi dibuat ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara mengundangnya itu bisa diklik undang. Kalau melalui ini, teman-teman bisa mengundangnya melalui link atau juga bisa memasukkan alamat emailnya. Tetapi di sini aku akan mencoba mengundang siswanya itu menggunakan kode. Untuk mengetahui kodenya, kita tinggal kembali. Nah, di bagian forum ini kan ada tanda pengaturan. Nah, teman-teman bisa langsung klik, bisa langsung scroll.
di sini sudah terdapat kode kelas. Bisa langsung saja ya teman-teman, di sini sudah ada kode kelasnya, kita klik. Nah, kode kelas disalin. Coba kita akan beralih ke akun untuk siswa. Nah, di sini aku sudah beralih akun. Kita akan mencoba untuk gabung ke kelas yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Di sini kita tinggal gabung ke kelas. Nah, di sini kita tinggal masukkan kode yang sudah kita salin tadi. Kita tinggal masukkan. Tinggal klik gabung. Nah, kita sudah masuk ke kelasnya nih teman-teman. Kita sudah masuk ke kelasnya dan tampilannya akan seperti ini. Ternyata jika kita login sebagai siswa juga tampilannya sama ya teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat ini juga di bawahnya fiturnya ada yang sama, tetapi jadi kalau misalnya kita masuk sebagai siswa itu kita tinggal menunggu nih dari guru atau pengajarnya apakah sudah upload materi atau tidak. Di sini kita bisa melihat pengajarnya itu ada aku sendiri ya, Yuni Nurpika. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah masuk ke kelas yang 12 IPA 1 pada mata pelajaran biologi, ini sudah tertera ada satu siswa yang masuk. Kita akan coba upload materi dan tugas ya di kelas biologi ini, 12 IPA 1 ini. Kita coba ya teman-teman, tinggal diklik kelasnya. Di bagian bawah itu tugas kelas, kita klik tambah. Nah di sini aku akan coba upload materi dulu. Tinggal diklik materi. Nah, di sini sudah tertera beberapa kolom untuk teman-teman isi. Misalnya untuk judul materinya aku isi, karena mata pelajarannya biologi, kita isi materi biologi 1 aja. Nah, ini kita bisa pilih nih kelasnya, apakah untuk 12 IPA 1 atau 12 IPS 1. Di sini aku pilih kelasnya itu untuk 12 IPA 1. Nah, untuk siswanya juga, kita juga bisa pilih nih teman-teman. Misalnya siswanya itu berderet banyak ke bawah, teman-teman bisa pilih siapa aja yang dapat menerima materi dari teman-teman yang sudah teman-teman upload. Tapi di sini aku bakalan ke semua siswa aja. Selesai. Nah, untuk deskripsinya, kita akan masukkan ya deskripsinya. Nah, di sini aku sudah memasukkan deskripsinya seperti ini. Contohnya, kemudian setelah kita memasukkan deskripsi, kita bisa menambahkan lampiran atau dokumen yang akan kita upload. Jadi sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu file materi yang akan teman-teman upload. Kemudian di sini juga teman-teman bisa memilih ya, apakah akan ditambahkan dari drive, menyisipkan link, foto, video, dan lainnya. Tapi di sini aku bakalan langsung upload file karena kebetulan aku sudah mempersiapkan file yang akan diupload. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja. Di sini aku udah mempersiapkan. Di sini ada buku ajar biologi, tinggal diklik. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada. Teman-teman bisa tambahkan lampiran atau juga menambahkan topik, tapi di sini aku tidak akan menambahkannya. Jadi sudah cukup seperti ini. Jika sudah cukup, teman-teman bisa langsung posting. Nah, ini materinya sudah di-share ya teman-teman, sudah terupload. Nah, selanjutnya kita lihat nih di bagian siswa apakah materinya muncul atau tidak. Nah, untuk tampilan bagian siswa ini seperti ini, kita coba klik kelasnya. Apakah materinya sudah muncul? Nah, ini materinya berarti sudah berhasil di-upload. Coba kita buka ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk judulnya, tadi kita menuliskan judulnya materi biologi 1. Untuk deskripsinya juga ada. Nah, untuk filenya juga sudah ada ya teman-teman. Jadi ini tampilan di siswanya tuh seperti ini. Kemudian kita akan coba, setelah kita upload materi, kita akan coba upload tugas ya teman-teman.
Nah, kita kembali lagi ke bagian pengajar atau guru. Kita klik kelas yang 12 IPA 1, kita akan coba upload tugas. Karena tadi sudah materi, kita coba upload tugas. Sama seperti tadi, klik tambah. Kita akan upload tugas. Di sini teman-teman juga harus memasukkan beberapa deskripsi. Seperti judul tugasnya, misalnya kita isi dengan latihan soal 1. Nah, teman-teman juga bisa memilih untuk kelasnya itu kelas apa saja. Dan untuk siswanya itu siapa saja, apakah semua siswa atau hanya beberapa siswa saja. Di sini aku akan coba kelasnya itu untuk dua-duanya, 12 IPA 1 dan 12 IPS 1. Nah, di sini tertera 2 kelas. Untuk deskripsinya bisa ditambahkan ya, teman-teman. Nah, di sini aku sudah mengisikan deskripsinya. Kita coba tambahkan lampiran. Di sini aku mau langsung upload file aja karena sudah mempersiapkan. Nah, di sini sudah ada soal latihan biologi kelas 12. Tinggal diklik saja, nanti juga terupload. Nah, ini sudah terupload. Kemudian di sini ada untuk poinnya itu 100 poin. Ini bisa dimatikan atau dihidupkan ya, teman-teman. Nah, terus untuk poinnya juga ini bisa diubah ya. Tapi di sini aku akan menggunakan 100 poin aja. Tinggal disimpan. Kemudian karena di deskripsi itu tugas harus dikumpulkan sebelum tenggat waktu, maka di sini aku akan mengatur tanggal tenggat waktunya. Sekarang tanggal 8, tenggat waktunya itu misalkan di tanggal 12. Tinggal oke. Simpan. Tanggal 12 Maret 2024, waktunya pukul 23.59. Tinggal disimpan. Teman-teman bisa tambahkan topik, tapi di sini aku tidak, cukup seperti ini saja. Lalu tinggal tugaskan. Nah, ini sudah terupload ya, teman-teman. Bisa dilihat, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, materi dan latihan soal atau tugas itu sudah terupload. Coba kita akan cek di bagian siswa apakah sudah muncul atau belum. Nah, untuk di tampilan gurunya terlebih dahulu, karena tadi kita sudah mengupload soal latihan, ini tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk di tampilan siswanya itu, kita akan lihat juga. Kita akan lihat di tampilan siswa apakah sudah muncul atau belum. Dan ternyata tugasnya pun sudah muncul dan sudah dapat dibuka. Tampilannya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya nih, kan guru itu mengisikan deskripsinya seperti ini. Silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian difotokan dan dikumpulkan sebelum tenggat waktu yang sudah Ibu tentukan. Nah, nanti teman-teman bisa nih untuk mengumpulkannya di tugas Anda. Di sini, teman-teman bisa langsung tambahkan tugas. Seperti itu ya, teman-teman. Dan untuk tutorial yang ketiga, ini jika misalnya teman-teman sudah tidak menggunakan kelas tersebut lagi, misalkan teman-teman sebagai seorang guru itu sudah beres mengajar di kelas tersebut dan ingin mengganti ke kelas yang baru, teman-teman bisa menghapus kelasnya dengan cara misalnya di yang 12 IPS 1 ini, teman-teman bisa klik titik 3 ini. Kemudian di sini ada bagian arsipkan. Teman-teman bisa arsipkan. Nah, tetapi belum terhapus. Untuk menghapusnya, teman-teman bisa klik titik 3 di ujung atas sebelah kiri. Di sini ada kelas yang diarsipkan. Nah, di sini ada nih 12 IPS 1. Teman-teman bisa langsung klik titik 3 yang ini dan hapus. Nah, kelasnya juga sudah terhapus ya, teman-teman. Kemudian, untuk kelasnya itu bisa kita edit juga, teman-teman. Jadi, caranya klik titik 3 seperti tadi di bagian kelasnya. Nah, kita bisa langsung edit saja. Misalnya, teman-teman tuh tidak menghapus kelasnya,
Atau misalnya teman-teman itu ingin mengedit sesuatu, misalkan menjadi biologi, misalkan teman-teman itu menggabungkan dua mata pelajaran, misalkan biologi dan fisika. Teman-teman bisa langsung saja mengedit di bagian mata pelajarannya. Setelah selesai, tinggal disimpan. Nah, ini terlihat sudah diubah, yang tadinya biologi sekarang menjadi biologi dan fisika. Oke teman-teman, mungkin untuk tutorial kali ini segitu dulu. Nantikan video tutorial selanjutnya dari aku. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.